harapanku tuh nanti iya kita tuh orang Indonesia tuh lebih terpelajar semua, jadi kita kalau ketemu sama orang dari bangsa lain kita nggak dianggap remeh lagi gitu loh. Tapi yang pasti kalau mau lebih enteng jalan ini adalah jangan pernah dipikirin, jangan pernah ada waktu untuk galau, baper, nggak usah. Kalau beli kopi dengan kopi merek mahal, satu gelas aja itu bisa nyekolahin anak 1 bulan di Hoshizora. Jadi jangan merasa kecil hati, teman-teman, monggo. Ini call to action ya untuk kunjungi saja Hoshizora. Oke, aku sekarang lagi mau ngobrol-ngobrol sama orang yang merupakan teman lama aku dan dia terus terang banyak menginspirasi aku juga sih. Halo, halo, halo. Hai Lutesha, apa kabar? Hai Mbak Mega. Hai, Halo selamat Mbak sore. Dian, selamat sore. Sore Mbak. Lama banget nggak Bisa ketemu nih Mbak. Iya, kangen ya. Bisa dengar aku dengan Ya, jelas Mbak? bisa. Mbak Dian bisa dengar? Bisa, terima Oke, kasih. Oke oke. teman-teman, aku mau mulai ngobrol-ngobrol sama Mbak Mega dan seperti biasa kalau kita IG story tuh suka kadang-kadang waktunya mepet. Jadi Ya, tanpa berlama-lama betul. lagi, aku langsung masuk aja ya ke pertanyaan pertama. Mbak Mega, gimana nih? Oke. Oh ya, aku mau cerita dulu ke teman-teman audiens di sini tentang gimana sih ceritanya aku tuh pertamanya bisa kenal sama Mbak Mega. Jadi teman-teman, waktu itu aku kenal sama Mbak Mega itu di acaranya L'Oreal Women of Worth, di mana waktu itu L'Oreal itu kan kayak memberikan appreciation ya atau penghargaan kepada perempuan-perempuan yang melakukan perubahan terutama di bidang-bidang sosial. Nah, salah satunya ada Mbak Mega ini yang ternyata memang dia tuh melakukan pergerakan di bidang pendidikan dengan Hoshizora Foundation ini yang selama bertahun-tahun secara kontinu memberikan beasiswa ke adik-adik bintang. Wah, aku pikir kok sesuai banget nih sama misi dan visi aku. Langsung deh aku ngajak kerja sama Mbak Mega dan akhirnya bisa kenalan langsung. Gimana Mbak Mega? Pandemi Iya gini ngapain Mbak, aja? ya aduh, aku sih 1 tahun ini memang banyak di rumah sih Mbak, karena memang kan kemarin habis Sama. hamil terus melahirkan kan. Oh iya Sekarang iya punya baru anak habis perempuan melahirkan loh lagi. Mbak. Jadi aku juga Punya punya apa? anak Anak perempuan. perempuan nih. Iya, Ada mainan jadi kita baru. akan membesarkan anak perempuan juga nih ya. Iya, Jadi memang aduh seneng ya ya kalau udah punya anak pandemi ya perempuan. Mbak ya. Jadi banyak handle kerjaan dari rumah juga sih. Dan sekarang aku tuh tinggalnya di Solo Mbak. Jadi memang harus Oh, bolak-balik Jogja agak kesusahan ya karena pandemi ya. Jadi dengan berbagai tantangan ya kita memang harus adaptasi lah, tetap optimis gitu. iya iya. Kalau Mbak Dian Jadi tetap berkarya aku juga tetap ya. Kemarin jadi sama, aku sutradara aku di itu rumah ya. juga. Iya jadi sutradara, tapi ya untungnya zaman sekarang jadi sutradara juga kerjanya banyak dari rumah bisa Mbak. Jadi meetingnya semua pakai online, latihannya juga Bisa online, pakai juga. Zoom meeting segala Oh, macam. oke. Iya. Tadinya mau syuting online juga, cuma ternyata lebih ribet. Oke, aku mau mulai nanya pertanyaan pertama aku Jadi itu ya ke Mbak hidup Mega. inovasi juga ya Mbak ya. Bentuk inovasi bener. Jadi gini teman-teman, aku mau mulai nanya ke Mbak Mega. Mbak Mega ini kan sudah mendirikan Hoshizora Foundation. Ini kan sebuah foundation yang punya komitmen yang sangat panjang dan kontinu dan sustainable sekali. Boleh nggak sih diceritain Mbak, awalnya tuh gimana sih Mbak bisa sampai kepikiran bisa terbentuk apa ya kegiatan seperti ini tuh gimana tuh awal ceritanya? Oke, jadi memang awalnya itu ketika kita kuliah di Jepang sih Mbak. Dan memang aku tuh pertama kali ke Jepang waktu aku SMA ya Mbak. Dan memang waktu itu tuh udah impian banget sejak kecil, sejak SMP gitu, pengen pertukaran pelajar ke Jepang gitu. Dan ketika akhirnya punya kesempatan untuk pertukaran pelajar SMA, kebetulan banget mengunjungi sebuah universitas yang waktu berkunjung tuh rasanya tuh klik banget gitu, kayak aku tuh pengen kuliah Oh, di sini dan akhirnya kayak lahirlah impian baru gitu ya untuk kuliah di situ dengan beasiswa gitu. Jadi memang di awal-awal di Jepang itu kerasa banget Mbak tentang kekuatan impian, tentang the power of dream, bagaimana pentingnya kita mempunyai impian yang akhirnya itu nanti juga menjadi nilai-nilai penting di Hoshizora Foundation sendiri kayak gitu. Nah, aku itu ketika kuliah di Jepang, ya tentunya rasanya senang ya Mbak, bersyukur karena kita bisa kuliah di sebuah negara dengan sistem pendidikan yang bagus, dengan fasilitasnya keren gitu kan, dengan beasiswa lagi gitu. Nah tapi ketika pulang ke Indonesia, kita masih bisa melihat anak jalanan, kemudian di tetangga-tetanggaku juga masih banyak tetangga yang mau bayar sekolah tuh nggak punya uang gitu.
Jadi rasanya ada gap gitu ya Mbak antara kemajuan di Jepang yang aku nikmati gitu ya dengan apa yang aku lihat di negaraku sendiri gitu kan. Dan dari situ kan ya kita timbul ya Mbak kegelisahan gitu. Dan akhirnya memang mulai dari membantu tetangga 1, 2 gitu. Itu tahun 2002 Mbak gitu. Nah, jadi membantu anak tetangga gitu. Awalnya seperti itu sebelum ada Hoshizora ya. Nah, mungkin milestone-nya itu sebetulnya di tahun 2006 itu ada sebuah rumah singgah Mbak yang minta tolong pengen dibantu anak-anak di rumah singgah. Terus aku nanya berapa orang Bu? 50 orang gitu. Waduh, kalau 50 orang nggak mampu kalau sendirian. Banyak gitu ya. Kan. Ya, nah dari situ akhirnya kepikiran wah harus ngajakin teman-teman yang lain gitu. Dan akhirnya ngajakin teman-teman mahasiswa Indonesia yang di Jepang maupun mahasiswa asing ya untuk bergabung. Yuk kita bikin sesuatu yuk untuk pendidikan di Indonesia gitu. Dan akhirnya dan ketika kita hitung-hitung Mbak, ternyata untuk support satu anak di Indonesia itu sama dengan nilai makan siang kita sekali di Jepang gitu. Dan ya ampun, satu kali makan siang itu bisa mensupport berapa lama buat satu anak di Jogja? Satu anak 1 bulan di Jogja. 1 bulan, gitu. Oke. Ya, betul. Jadi kayak ini menarik banget ya teman-teman. Jadi kita cuma kayak menyisihkan sedikit aja, kayak misalnya makan siang aja, ternyata itu bisa pengaruhnya bisa mengubah hidup satu anak di Jogja itu 1 bulan. Ini tuh menarik banget ya teman-teman penonton. Mungkin kadang-kadang kita suka merasa siapalah aku, terlalu kecil bantuanku buat orang lain. Tapi padahal yang kecil buat kita itu ternyata buat orang tuh bisa bermakna banget gitu ya Mbak ya? Bermakna. Iya, itu kan kayak harga masa depan mereka ya Mbak. Kita menyisihkan sesuatu yang buat kita kecil, tapi membuat mereka bisa sekolah dari bulan per bulan dan yang penting tidak putus sekolah gitu kan gitu. Iya. Dan dari situ jadi dari teman-teman yang diajakin itu akhirnya Mbak ajak untuk akhirnya yuk kita bentuk sesuatu, akhirnya jadilah si Hoshizora ini ya Mbak ya. Iya, dan akhirnya cukup banyak ya yang antusias untuk bergabung dan karena memang mudah Mbak gitu. Mereka cukup wah ternyata mudah ya untuk kita bisa berkontribusi gitu dan akhirnya banyak yang bergabung. Kita sama-sama merintis dan membesarkan Hoshizora Community, Mbak. Tadinya masih komunitas itu, gitu. Dan ini nggak terbatas mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Jepang aja ya? Berarti ada mahasiswa asing-asing juga ya? Betul, mahasiswa Jepang, dari US, Kanada, banyak sih Mbak, Korea juga gitu. Wah, jadi gini, akhirnya terbentuklah Hoshizora. Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya Mbak ya? Jadi itu tahun 2006 Mbak, kita ada Hoshizora Community itu gitu. Hoshizora Community. Nah, kan akhirnya Hoshizora Community itu sudah berkembang secara kontinus hingga sekarang dan akhirnya sudah mencetak mungkin entah berapa angkatan yang lulus ya. Itu kan berarti pendidikannya buat anak-anak adik-adik bintang yang diberikan beasiswa itu kan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas gitu ya, Mbak ya? Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jadi program utama Hoshizora itu adalah kita memberikan beasiswa ya untuk adik asuh kita. Kita menyebutnya adik bintang ya Mbak Dian. Adik bintang, adik asuh. Ya, kakak asuh, kakak bintang, support adik bintang kayak gitu. Jadi program ini adalah program utama Hoshizora dan Hoshizora sendiri mungkin sedikit perkenalan ya Mbak Dian. Jadi kita adalah awalnya memang komunitas seperti yang disampaikan tadi. Nah nanti kita akan berkembang menjadi sebuah yayasan gitu. Mbak, ini kan berarti udah sekian tahun nih Mbak menjalankan Hoshizora Foundation ini. Itu kan termasuk dengan membimbing adik-adik bintang di Jogja ataupun Bantul dan Gunung Kidul dan dengan segala macam tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mbak boleh nggak sih share ke kita? So far tantangannya seperti apa sih Mbak kalau lagi mendampingi ngurus beasiswa buat adik bintang? Apa sih yang paling sulit, justru apa gitu? Mungkin ketika Hoshizora itu berkembang dari sebuah komunitas menjadi sebuah yayasan, itu di setiap fase perkembangan organisasi itu tantangannya berbeda-beda ya Mbak, termasuk itu tadi pengelolaan beasiswa gitu. Nah mungkin kalau mau cerita dari awal Mbak, pertamanya kita kan sama rumah singgah ya, sama anak jalanan gitu. Jadi anak jalanan iya, dan itu ternyata luar biasa effort Mbak, karena mereka sering nggak pulang, jadi kita harus nyari ini Mbak, mereka kemana gitu. Padahal kita juga ada yang kita harus melaporkan ke donatur juga kan perkembangan mereka gitu. Dan kebetulan waktu itu di tahun 2002, 2006 itu kan masih ada kayak korban kerusuhan Ambon juga Mbak yang mereka datang ke Jogja gitu. Jadi
dengan latar belakang yang berbeda-beda, mendampingi tiap anak itu unik ya Mbak. Kita udah menemui berbagai kasus, ya termasuk kasus putus sekolah, atau bahkan orang tuanya yang bermasalah gitu kan Mbak. Istilahnya tidak bisa memberikan contoh yang baik ya untuk anak-anaknya juga gitu. Tapi memang jadi memang ada permasalahan secara apa ya, secara kultural, secara masyarakatnya juga gitu kan. Dan juga ada permasalahan masing-masing anak gitu. Tapi terus terang banyak senangnya sih Mbak. Enjoy banget sih kerja. Aku tuh suka terinspirasi banget sama Mbak Mega dan teman-teman di Hoshizora ya, teman-teman audiens mungkin kalau belum tahu ya, aku kan akhirnya bersyukur banget punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Hoshizora Foundation ini dan teman-teman di Hoshizora. Jadi karena aku sangat terinspirasi sama usaha mereka selama ini yang sudah memberikan beasiswa buat adik-adik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, akhirnya aku bikin program kerjasama yaitu beasiswa Dian yang akhirnya mau meneruskan atau menyambung program beasiswa tersebut untuk khusus pendidikan ke universitas atau pendidikan tinggi. Walaupun memang sampai sejauh ini masih terkhususkan buat adik-adik yang perempuan saja karena satu dan lain alasan nanti aku ceritain. Tapi ya yang aku mau ceritain adalah di sini tuh aku ngelihat betul gitu loh bahwa teman-teman dan kakak-kakak bintang yang ada di Hoshizora nih, teman-teman Mbak Mega ini dan Mbak Mega sendiri itu ngurusin adik bintang tuh sampai micromanage, sampai nyatronin ke rumahnya ya, sampai bener-bener ngeliatin cara hidupnya. Kadang-kadang ada yang drama sama ibunya, bapaknya baru keluar dari penjara sehingga ibunya juga kerja pontang-panting. Kadang-kadang orang tuanya justru jadi gini loh, adik-adik bintang ini punya problem, kadang-kadang mereka nggak bisa sekolah tuh bukan karena nggak mau, tapi justru karena tidak diperbolehkan juga sama orang tuanya ya. Karena justru sama orang tuanya justru diharapkan untuk bisa ikut bekerja, membantu menjawab problem-problem perekonomian orang tuanya gitu. Jadi ada yang anaknya disuruh kerja untuk bayar utang-utang orang tuanya tuh ada banyak banget ya Mbak ya. Aduh, ini benar-benar mengharukan banget dan menginspirasi banget nih dedikasinya kakak-kakak di Hoshizora ini. Jadi waktu ketemu dengan Mbak Dian itu kan tahun 2014, udah 7 tahun yang lalu ya Mbak ya gitu. Dan waktu itu kita udah 7 tahun ya Mbak. Iya, udah 7 tahun loh, nggak kerasa gitu kan. Dan waktu itu Hoshizora bentuknya udah yayasan Mbak. Jadi memang Hoshizora bertransformasi dari komunitas menjadi yayasan. Jadi teman-teman Hoshizora itu adalah sebuah yayasan yang mendukung anak-anak Indonesia untuk bisa terus sekolah gitu ya, dan juga mempunyai impian yang tinggi itu tadi dan mewujudkan impiannya kayak gitu. Dan memang tidak hanya beasiswa ya Mbak ya, seperti yang disampaikan Mbak Dian tadi, memang kita itu karena bentuknya kakak dan adik bintang, di situ itu ada interaksi, komunikasi yang saling memotivasi gitu. Nah nanti pembimbingan kali ya Mbak ya. Bimbingan gitu. Nanti aku juga pengen nanya ke Mbak Dian gitu kan, di tengah kesibukannya kok masih bisa sih meluangkan waktu ya. Dan teman-teman Mbak Dian ini nggak cuma punya ide loh, langsung terjun langsung gitu kan. Dari kita awal meeting, kemudian seleksi, Mbak Dian seleksi satu-satu juga gitu kan. Dan juga terlibat di event-event pembinaannya, capacity building. Dan Mbak Dian ini juga mengenal masing-masing anaknya. Termasuk waktu itu ada magang juga ya Mbak ya di Jakarta ya. Ada yang magang di Jakarta di law firm, kenalan kerabat kita juga. Aku senang banget justru, ini pertanyaannya aku coba jawab ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kenapa aku bikin beasiswa, karena mungkin aku sebenarnya hati kecilku tuh kayak bisa relate sama mereka, walaupun walaupun dalam skala yang berbeda. Aku juga pernah gitu loh ngerasain punya impian, pengen sekolah tinggi. Waktu itu impian aku tuh kepengin banget sekolah kayak Mbak Mega gitu, bisa sekolah di luar negeri, di sebuah negeri yang sistem edukasinya bagus banget, fasilitas umumnya juga keren gitu loh. Belajar berjuang di negeri orang tuh kan perlu mental yang kuat ya Mbak ya gitu loh. Maksudnya kita harus belajar nggak bawa atribut kita, nggak bawa keluarga kita, mungkin kita di sana sendiri merantau, ngekos apa gimana caranya kita harus survive dan bergantung pada kemampuan diri untuk bisa berprestasi dan menjaga diri sendiri. Nah itu kan aku sebenarnya kepingin banget merasakan itu, sekolah di luar negeri. Tapi dan itu sebenarnya kenapa aku selama ini bekerja menjadi artis karena aku pengen nabung, pengen membiayai diriku sendiri. Tapi kayaknya itu kan belum sempat terjadi. Dan aku tahu banget rasanya, mungkin adik-adik ini juga banyak yang punya mimpi pengen melanjutkan ke pendidikan tinggi, tapi mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa. Aku pengen sekali gitu loh mewujudkan impian mereka, walaupun
cuma membiayain sekolah tingginya aja, dan mungkin walaupun kemampuan aku juga belum besar gitu, mungkin ya cuma bisa 5 orang aja gitu, kayak gitu. Bahkan waktu itu sempat sebenarnya kemampuannya cuma 3 orang tapi dipaksain 5 orang karena nggak tega. Karena aku lihat mereka sendiri kalau bermimpi sampai aku mau nangis sendiri sekarang ngomongnya. Cuma aku ngerti gitu loh, kadang-kadang mereka cerita tentang mimpi mereka aja tuh udah nelongso banget. Aku terharu banget sih Mbak, kadang-kadang mereka itu bisa berani punya mimpi aja tuh sesuatu yang membanggakan ya, karena banyak banget adik-adik dari latar belakang ekonomi rendah gitu ya, bahkan bermimpi aja nggak berani gitu ya Mbak ya. Bener nggak sih pengamatanku? Betul Mbak, iya. Dan memang dari lingkungan mereka sendiri kayak udah memupus duluan gitu, ngapain gitu kan, ngapain mimpi tinggi-tinggi gitu kan, kayak inget dengan keadaan kita sekarang. Banyak orang tua yang memberikan advice seperti itu juga sih Mbak sebetulnya. Oh, jadi juga ada kayak kultural juga gitu ya Mbak ya? Iya, dan aku sih ngelihatnya memang sebetulnya peran orang tua ya Mbak ya. Nah ini mungkin juga bagian dari pendidikan ya, kita sebagai seorang ibu itu penting banget untuk menanamkan ke anaknya bahwa kita tuh bisa gitu. Dan ini pengalaman pribadi juga sih Mbak, kebetulan aku kan 2 bersaudara perempuan semua ya Mbak, dan mama itu dari kecil tuh nggak pernah, istilahnya nggak pernah menertawakan mimpi-mimpi aku gitu. Walaupun sekarang kalau aku pikir waktu itu mimpiku konyol-konyol juga ya, kayak nggak lihat keadaan sendiri gitu. Tapi dia itu nggak pernah, mama nggak pernah menertawakan impian-impian aku gitu kan. Dan selalu bilang bahwa kamu bisa gitu. Setiap aku ngomong apa aja, mereka tanggapannya bagus. Dan ternyata ya itulah yang mungkin membawa aku berani untuk bisa kuliah di luar negeri dan seterusnya gitu. Jadi ya ini mungkin juga sesuatu yang harus kita ingat ya Mbak ya, sebagai seorang ibu gitu, untuk membesarkan, untuk mendidik generasi penerus ya Indonesia. Ya, dan menanamkan nilai-nilai ya tentunya ya. Mungkin boleh kita share juga, jadi dari beasiswa Dian X Hosi-Zora, kita tuh udah ada 3 angkatan dan sudah ada 7 ya yang lulus ya Mbak ya. Dan sudah ada 7 yang lulus, bangga sekali. Yang 2 batch lagi masih ada yang masih berjuang di bangku kuliah. Itu juga semuanya dengan, alhamdulillah, dengan bimbingan kakak-kakak bintang di Hosi-Zora. Jadi nggak cuma dikasih gelontoran duit aja buat kuliah, tapi juga dikasih counseling ya, dan dikasih bimbingan sama kakak-kakak yang sudah berkarir. Jadi tahu susahnya kuliah tuh anak kos kayak gimana. Ada yang kuliahnya di Bandung padahal dia anak Jogja, terus kemudian beradaptasi dengan kebudayaan setempat tuh kayak gimana gitu loh. Terus habis itu ada yang nilai kimianya jeblok, berarti apa yang harus dilakukan untuk bisa bikin kita tetap bisa lulus dengan lancar, kayak gitu-gitu tuh ada bimbingan-bimbingan. Terus ini alhamdulillah juga dari anak-anak yang ada di beasiswa dia juga ada juga yang melanjutkan kuliahnya di luar negeri ya Mbak ya? Di luar negeri, dan itu perjuangannya nggak mudah loh Mbak, dan itu luar biasa. Dari berapa kali dia nyoba ya? Iya, dan itu benar-benar jadi inspirasi ya, dia nggak putus semangat gitu, dan memang kita juga nggak boleh kehilangan kepercayaan juga gitu, dan akhirnya dia bisa berangkat gitu ya. Iya, teman-teman harus tahu bahwa anak-anak yang jadi beasiswa Dian X Hosi-Zora itu nggak sedikit yang mencoba lebih dari 1 kali untuk mendaftar ke bangku kuliahnya. Jadi ada 1 anak atau 2 ya. Jadi yang nyoba sekali masih belum berhasil, SPMB ya. Sekarang namanya sih SMBPTN ya. Dulu sih pokoknya namanya UMPTN. Terus habis itu tahun depannya lagi dia nyoba lagi, tahun depannya dia nyoba lagi. Jadi benar-benar kita support untuk coba lagi, jangan pernah menyerah. Dan akhirnya dia berhasil ya. Iya Mbak, dan memang juga beberapa anak beasiswa Dian itu memang kita kenal dari dia kecil kan Mbak ya. Waktu tahun 2006 dia itu masih kayak kelas 2 SD gitu, yang masih lucu-lucunya gitu kan. Jadi kita ngelihat seperti yang Mbak Dian tadi bilang ya, kita itu ngelihat adik ini dari dia kecil sampai dia besar. Program ini nggak hanya kayak 1 bulan atau 1 tahun, bahkan lebih dari itu, bertahun-tahun, 6 tahun lebih gitu kan. Dan kita ngelihat sih gimana perjuangan dia untuk bisa survive di lingkungan yang apa ya Mbak, toksik itu tadi ya, bapaknya di penjara, ibunya juga pergi sama siapa nggak tahu gitu kan, dan dia gimana dia itu tetap mempertahankan sesuatu yang diimpikannya gitu. Dan waktu lulus SMA udah nggak kepikiran kuliah juga gitu kan, yang penting langsung kerja gitu. Tapi dengan adanya beasiswa Dian ini dia kayak menemukan lagi ya impian dia gitu kan. Selama dia di Hosi-Zora kan juga dia selalu dapat materi tentang impian juga gitu, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk kuliah, dan sekarang udah tahun ke-3 kayaknya Mbak.
kayak gitu. Udah tahun ketiga. Dan dulu tuh kita susah banget, susah payah meyakinkan dia untuk udah kuliah aja, kita akan support, soalnya kita juga biaya beasiswanya itu kan full, jadi bener-bener dia sampai biaya hidupnya kalau bisa dia bahkan masih bisa tetap mensupport keluarganya kalau bisa gitu loh. Soalnya dia tuh waktu itu ragunya, kalau saya kuliah saya nggak bisa kerja di sini, saya shift-shiftan, dia kerja di supermarket jadi kasir gitu demi dia uang dia bisa bantuin ibunya, ngidupin adik-adiknya gitu-gitu kan. Jadi ya ada juga yang saya ingat orang tuanya itu penjual nasi kucing ya, jadi bener-bener dia tuh cerita banget betapa dia kangen terus sama ibunya karena dia itu selalu pulang sekolah, ibunya baru pulang dari jualan semalaman, terus habis itu dia sholat asar tuh ibunya udah berangkat jualan gitu. Jadi betapa dia lihat sendiri ibunya banting tulang untuk bisa menafkahi keluarga karena bapaknya kalau salah korban begal gitu ya. Jadi yang tadinya jadi petani pakai tangan kanan mau nggak mau sekarang ya terbatas gitu loh geraknya, nggak bisa seproduktif dulu. Dan bagaimana anak-anak ini benar-benar sadar betul gitu loh kalau dia mengejar cita-citanya kuliah itu akan nanti dia kembalikan lagi ke keluarganya. Jadi di saat nanti dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, mencari pekerjaan yang lebih luas pilihannya, dia akan kembali memberdayai keluarganya. Mbak, ya, betul. Cerita dong, Mbak kan udah dari dulu kan mendukung adik-adik bintang ini. Pasti pernah mungkin ada cerita yang sangat berkesan Mbak dari adik-adik yang dari kecilnya Mbak udah tahu betul dia tuh latar belakangnya dari mana. Mungkin Mbak sendiri yang bimbing pas dia masih SD, sampai sekarang mungkin dia udah kuliah atau mungkin sudah berhasil mencari pekerjaan setelah sudah lulus kuliah. Mbak ada cerita nggak yang paling berkesan dan akhirnya paling mungkin bisa di-share sama teman-teman di sini? Sebetulnya ceritanya banyak sih Mbak, ya jadi yang salah satunya yang tadi beasiswa ini juga salah satunya yang aku kenal dari awal gitu kan. Dan jadi sebetulnya semua ini tuh kayak perjalanan untuk apa ya Mbak, menembus batas gitu ya. Sesuatu yang mungkin batas-batas ini kita ciptakan sendiri gitu. Kayak misalnya ada satu anak dia udah nggak punya ibu sih dari kecil ya, dia tinggal sama bapaknya tukang kayu Mbak gitu. Dan ketika dia gabung di Hozizora, ya kita selalu share ya kalau ada kesempatan untuk misalnya ikut lomba atau ikut pertukaran pelajar gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ada kesempatan pertukaran pelajar Mbak waktu SMA itu ke Amerika. Gitu. Oh, dan, wow, ya, keren banget. Ya kan, dan dia itu apa namanya? Nah waktu itu ya dia SMP kan di Bantul Mbak. Nah dia pengen tuh di SMA 1 Jogja ya istilahnya yang kayak di Jogja itu paling bagus gitu ya, tapi kan bapaknya juga udah nggak boleh gitu kan, jangan yang deket aja gitu. Jadi dia sempet masuk SMA tuh down gitu loh, aku bisa masuk yang apa namanya SMA yang lebih bagus, kenapa aku harus dibantu kayak gitu kan. Nah ketika pertukaran pelajar itu juga dia sebetulnya pengen mencoba gitu, cuma mungkin bapaknya juga udah tua ya Mbak ya, dan dia sendiri gitu kan. Bukannya mungkin nggak boleh, tapi ya gimana lagi kayak gitu kan. Tapi akhirnya di Hozizora dia dimotivasi untuk ikut gitu kan, dan akhirnya lolos loh Mbak sampai dia berangkat beneran ke Amerika gitu. Dan wah hebat banget. Itu di Amerika gitu Mbak. Oh gitu. Terus abis itu dia sudah menjadi, karena kakak bintangnya dia juga di Amerika, jadi dia bisa ketemu gitu ya? Sebetulnya nggak bisa ketemu Mbak, jadi kita bilang waktu itu ke bapaknya, nggak apa-apa Pak, kakak bintangnya di Amerika kok gitu. Yang mungkin menurut bapaknya Amerika tuh bisa ketemu ya, padahal Amerika tuh bisa ketemu. Tapi bapaknya tidak boleh gitu loh. Jadi benar-benar cerita seperti menembus batas seperti itu tuh banyak banget. Dan ketika kita ada di lingkaran orang-orang yang berjuang itu tadi ya Mbak, kita ngerasa juga termotivasi gitu ya, bahwa memang hidup itu perjuangan gitu kan, dan gagal itu sesuatu yang biasa gitu. Dan biasa memang selalu ada. Ya, seperti itu sih Mbak gitu. Nah, aku juga seneng banget. Jadi pengen nanya juga sih ya ke Mbak Dian, tadi nyambung yang beasiswa Dian itu ya Mbak ya. Kalau Mbak Dian sendiri, gimana sih awalnya kok bisa kepikiran untuk bikin beasiswa Dian gitu? Idenya tuh dari mana gitu, dan latar belakangnya seperti apa gitu ya? Idenya tuh sebenarnya awalnya kenapa aku nekat bikin beasiswa, padahal aku juga nggak yakin sih aku mampu apa enggak sih sebenarnya. Pertama-tama tuh aku pertama-tama waktu itu tahun 2000 berapa sih kita Mbak? Kita kenalan tuh, kita ngobrol meeting. 14 akhir Mbak.
2014 akhir ya. Itu tuh kayak aku ngerasa bersyukur banget gitu loh, masih bisa menghasilkan, masih bisa produktif di kerjaan aku dalam dunia hiburan. Terus aku tuh merasa bersyukur banget, dan aku selalu diajarin bahwa sebagian dari apa yang kita punya itu bukan hak kita semuanya gitu loh, dan memang sudah tugas kita untuk menyalurkan kepada yang lebih yang membutuhkan. Dan aku kan memang orang yang selalu kalau ngomongin pendidikan tuh kayak rasanya langsung pengen nangis gitu ya. Jadi aku pasti langsung pilih bidang itu aja deh gitu loh. Pasti banyak nih dian-dian lain di desa-desa sana yang juga merasakan ngilunya nggak bisa sekolah gitu loh. Padahal tahu dia tuh mampu gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau misalnya cita-cita aku sendiri belum, ya kenapa nggak cita-cita mereka yang aku wujudkan gitu. Jadi akhirnya aku coba, tadinya niatnya tuh sebenarnya cuma pingin punya komitmen untuk menyekolahkan 1 atau 2 anak gitu loh, sesuai dengan kemampuan aku tahun per tahun gitu loh. Dan akhirnya pas aku ketemu dengan kandidat yang sudah dikurasi oleh Mbak Mega dan kawan-kawan, aku mewek.com, dan waktu itu kalau misalnya kandidatnya berapa sih? 6 orang ya? Iya. Apa berapa sih? Iya, Mbak. Terus akhirnya 6-6-nya aku ambil. Iya. Akhirnya 6-6-nya aku ambil. Padahal duitnya nggak cukup. Akhirnya ya udahlah Mbak, kita sambil jalan aja. Mungkin cukupnya akhirnya kalau 6-6-nya aku ambil, aku baru cukup untuk biayain mereka tahun pertama. Kalau nggak salah tahun keduanya masih mikir dari mana ini duitnya. Jadi akhirnya itu jadi suatu bentuk kenekatan. Tapi juga kayaknya alhamdulillah kayak membuka energi baru gitu loh. Karena kalau semangatnya nggak cuma buat ego diriku sendiri, ternyata energi untuk kerjanya tuh selalu jadi nggak putus gitu loh Mbak. Jadi gimana caranya nih aku harus dapetin kerjaan lagi, gimana caranya aku harus dapetin penghasilan lagi, karena rezekinya itu bukan rezeki aku doang, tapi rezeki anak-anak ini sekolah gitu loh. Ini tahun mereka kedua, tahun ketiga tuh mereka mau bayar dari mana? Kadang-kadang belum ada. Aku inget sendiri, aku transfer ke Mbak Mega kan, Mbak nih bentar ya, aku belum ada, masih cukup nggak gitu, kayak gitu. Untungnya ada, alhamdulillah sekarang ada beberapa perusahaan yang mau bantuin juga, ada juga yang ya masih dibukakan jalan lah ya gitu loh. Makanya akhirnya sempat kemarin pandemi kita istirahat dulu rekrut. Takut nggak bisa komit kan, karena kasihan itu anak-anak itu. Jadi kepinginnya sih kalau misalnya pandemi udah ekonomi sudah recover lagi, mungkin kita bisa dikasih jalan untuk membuka lagi rekrutan baru batch keempat, mudah-mudahan, dan semoga kita bisa ketemu jodoh sama adik-adik bintang yang pantas untuk dapetin pertolongan seperti ini. Dan semoga juga saya juga diberikan jalan untuk dapat bisa menyekolahkan mereka, amin, mudah-mudahan. Kita doakan ya kan rezeki, aduh. Aku udah ya rezeki orang siapa yang tahu. Ya mudah-mudahan ya. Iya, oke Mbak, kayaknya kita mulai. Mbak ada pertanyaan lagi nggak? Aku kalau nggak mau ngajakin ngebahas beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari audiens. Ada sekitar 1-2 pertanyaan lagi ya Mbak ya buat Mbak Dian. Oh boleh. Silakan Mbak. Ya aku dengar Mbak Dian kayak gitu rasanya jadi gimana ya Mbak, terharu juga gitu teman-teman. Yang dengar juga ya. Kita kalau ketemu kenapa nangis terus ya Mbak? Untuk Mbak Dian Sastro itu juga untuk untuk menginisiasi beasiswa Dian itu juga nggak semudah yang dibayangin ya Mbak, butuh perjuangan, butuh konsistensi. Jadi kalau teman-teman ngerasa mungkin kata Dian Sastro bisa gitu ya nggak semudah yang kayak gitu kan ya. Dan memang kadang kita perlu nekat ya Mbak ya. Dan mungkin Mbak Dian juga tahu bahwa waktu kita ketemu itu Mbak, programnya Hozizora itu baru ada untuk SD, SMP, SMA gitu. Sebetulnya kita belum punya program kuliah gitu. Dan itu justru menjadi milestone untuk kita untuk create program university gitu. Jadi kalau nggak ada iya dong, itu pertama kali Mbak. Kita nekat juga Mbak, karena programnya belum ada kayak jadi itu tantangan kan buat kita, kayak ambil dong tantangan ini, ambil kesempatan ini untuk kerjasama sama Mbak Dian. Dan teman-teman pada nanya, Mbak, tapi kan kita programnya belum ada Mbak, kurikulumnya belum ada Mbak, ayo kita ambil, kita bisa gitu kan. Dan akhirnya setelah itu, akhirnya banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk beasiswa kuliah itu. Jadi itu benar-benar membuka banyak kesempatan juga untuk Hozizora Mbak. Jadi terima kasih banyak Mbak Dian udah membuka itu gitu. Nah, terus sama-sama. Pertanyaannya adalah aku juga pengen tahu nih Mbak, kalau Mbak Dian ya berarti Mbak Dian udah bikin beasiswa Dian gitu ya. Nah,
sebetulnya apa sih Mbak visi Mbak Dian, visi ke depan Indonesia menurut seorang Dian Sastro itu seperti apa dengan memperjuangkan pendidikan ini gitu? Memperjuangkan pendidikan. Aku sih sebenarnya visi aku, impian aku buat kita orang Indonesia ya. Kita tuh sebenarnya kan sebagai sebuah bangsa tuh masih kayak ranking paling bawah gitu loh mengenai kalau dalam parameter pendidikan, kalau dalam parameter minat baca aja kita tuh paling bontot di dunia gitu loh. Jadi kita tuh suka ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain, kita tuh nggak dianggap remeh, dianggap nggak kompeten, dianggap nggak berkemampuan. Padahal di Indonesia itu kan banyak sebenarnya anak-anak yang cemerlang, brilian, bisa bersaing secara internasional, bisa membawa nama baik bangsa. Tapi juga ketimpangannya di dalam bangsa kita sendiri tuh jauh gitu loh. Jadi bagaimana orang yang terdidik sama orang yang tidak dapat akses ke pendidikan tuh timpangnya juga jauh banget. Jadi sangat tidak merata, ketidakmerataan. Jadi baik secara pendidikan maupun secara ekonomi. Nah, kan itu semua problem ya, PR gitu ya. Aku mikir kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu, berarti kita cuma jadi bagian dari problemnya gitu loh. Ayolah kita lakukan sesuatu walaupun skalanya mungkin kecil, mungkin cuma ipit-ipit, nggak ada artinya. Cuma yang penting kita melakukan sesuatu deh daripada nggak melakukan apa-apa. Visi aku untuk kedepannya sih mudah-mudahan ya, mudah-mudahan suatu saat tuh orang Indonesia tuh jadi orang-orang yang lebih merata gitu loh. Jadi terdidik semua, gemar membaca semua gitu loh. Berpendidikan semua, terpelajar semua gitu loh. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang terpelajar, terdidik, itu nggak cuma milik orang-orang yang punya akses aja. Jangan sampai itu cuma elitis gitu loh. Itu mestinya jadi hak seluruh anak bangsa gitu. Gimana caranya kita bisa memberikan akses lebih banyak lagi buat anak-anak ini, anak-anak baik loh gitu, anak-anak yang mau gigih bekerja keras. Masa kita nggak kasih kesempatan buat mereka gitu? Kenapa malah jadi anak-anak orang kaya aja atau anak-anak elitis aja yang dapat kesempatan itu? Mestinya kan yang diberikan support lebih banyak justru ini, mereka-mereka ini gitu loh, kayak gitu. Dan mereka akan jadi, aku ngomong gini apa mau mewek lagi. Cuma harapanku tuh nanti iya kita tuh orang Indonesia tuh lebih lebih terpelajar semua. Jadi kita kalau ketemu sama orang dari bangsa lain kita nggak dianggap remeh lagi gitu loh. Jadi kita tuh bisa suatu saat, mudah-mudahan, udah norak banget ini, maaf ya saya norak, norak banget. Mudah-mudahan suatu saat kita tuh sebagai bangsa tuh dihormatin gitu loh sama bangsa lain, bahwa kita tuh orang-orang yang kompeten, berkemampuan gitu loh, kayak gitu. Mohon maaf ya saya norak. Gila nggak tahan juga deh akhirnya. Kayak gitu. Terus juga nih Mbak, aduh. Kita lanjut aja yuk ke pertanyaan berikutnya daripada kita jadiin mewek-mewekan gini. Oke. Tapi bisa ngelihat Mbak betapa passionnya Mbak Dian di bidang pendidikan gitu kan, dan mungkin sebetulnya pesan utamanya juga adalah bahwa kita itu bisa berkontribusi sekecil apapun ya Mbak ya, sesuai kapasitas kita gitu. Jangan sampai kita merasa itu tadi kecil kok, ini apa sih artinya gitu. Tapi ternyata hal kecil yang kita lakukan itu mungkin bermakna besar gitu ya dengan untuk orang lain gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bingung ya untuk berkontribusi lewat mana gitu, mungkin juga bisa cek di Hozizora kira-kira bisa seperti apa. Oh ya, kemarin kita itu Mbak, kita habis seleksi adik bintang SD, SMP, SMA, dan masih ada sekitar 95 orang gitu yang menanti kakak bintangnya gitu. Jadi teman-teman gitu. Berarti teman-teman di sini juga bisa kontribusi walaupun sedikit, itu semua bisa berarti banget buat adik-adik bintang. Jadi kalau teman-teman misalnya aku kan kemampuannya belum segede Mbak Dian gitu, nggak apa-apa. Soalnya kalau di Hozizora itu, kalau kita masuk ke website Hozizora, kita bisa diberikan banyak sekali cara untuk memberikan bantuan. Ya ampun, cuma nyisihin 1 kali makan siang itu bisa nyekolahin anak 1 bulan gitu. Maksudnya bayangkan sesuatu yang kita anggap kecil, kopi sekali, 1 kopi. Kalau beli kopi dengan kopi merek mahal, 1 gelas aja itu bisa nyekolahin anak 1 bulan di Hozizora. Jadi jangan merasa kecil hati teman-teman, monggo, ini call to action ya untuk kunjungi saja Hozizora, karena jangan-jangan hanya dengan sekecil-kecilnya bantuan kita itu ternyata bisa nyekolahin adik bintang, dan itu langsung mengubah nasibnya dia gitu loh. Jadi teman-teman, ayo kita bantu bareng-bareng nih, lagi pandemi kayak gini nih, makin banyak kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan kecil tuh bermakna loh buat saudara-saudara kita.
Ya, dari yang kecil kita sama-sama jadi gede, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Dian tadi ya, visi untuk Indonesia gitu ya, itu tadi memberikan akses gitu. Dan ternyata Mbak Dian sudah melakukan langkah nyata gitu ya, kontribusi nyata untuk mencapai visinya itu. Terima kasih Mbak Dian. Ya, sama-sama. Aku senang deh bisa kenal sama Mbak Mega. Kayaknya kita sefrekuensi banget ya dari dulu kita kalau ketemu terharu-haru gitu. Jadi aku dari awal ketemu Mbak Dian ya, maksudnya dari awal ketemu Mbak Dian itu kan Mbak Dian kapasitasnya sebagai juri ya, tapi ngerasa dari pertama kali ngobrol itu tuh kayak nyambung banget, langsung klik, dan kita itu nggak pakai lama ya Mbak untuk ngomongin kayak mau kerjasama gimana, kayak langsung yuk langsung gitu. just langsung Aku ke Jogja ya gitu kan, Mbak Dian datang ke Jogja gitu ya, dan nggak perlu dijemput juga udah sampai ke Hosisora gitu, udah benar-benar ngerasa bahwa emang udah dibukakan jalannya sama Allah. Amin. Ya, amin. Semoga bisa continue kita ya Mbak ya, bisa istiqomah. Kita masih ada waktu nggak ya untuk membahas beberapa pertanyaan yang sebenarnya menarik-menarik juga nih dari audiens? Boleh. Aduh, aku jadi bindeng nih. Nora. Oke, ini ada pertanyaan dari audiens. Nah, ini pertama ini ada yang nanya, gimana sih caranya menentukan prioritas antara keinginan pribadi untuk lanjut sekolah, tapi saya tuh udah punya suami dan punya anak. Nah, yang mana sih yang harus dikorbankan? Terus habis itu sebagai ibu yang merasa gagal di kehidupan sebelumnya, saya juga ingin melanjutkan pendidikan agar bisa menambah wawasan dan menciptakan generasi yang berkualitas. Habis itu Mbak Mega, karena Mbak Mega ini teman-teman hebat sekali, sudah bersuami, sudah beranak, berangkatlah dia beasiswa S2 ya, S3 apa S2 ya kemarin Mbak ya? Ke Jepang lagi ya? Iya, aku relate juga loh, aku perlu jawab juga sih. Aku waktu itu bisa bicara sedikit karena aku udah berkeluarga, sudah punya anak 2, lagi hamil anak kedua sebenarnya. Waktu itu aku nekat melanjutkan pendidikan walaupun di kampung sendiri, di kota sendiri. Waktu itu aku ambil S2 hamil-hamil. Tapi memang setahu saya yang mana yang harus dikorbankan? Setahu saya tidak ada yang boleh dikorbankan. Setahu saya memang keluarga itu udah salah satu rezeki dan anugerah buat kita untuk kita urus dan kita bina. Jangan pernah dianggap sebagai sesuatu beban gitu loh. Dan memang kalau kita punya cita-cita tinggi, beban kita kadang-kadang jadi terasa lebih banyak dan lebih berat daripada teman-teman lain yang mungkin jadi ibu rumah tangga saja atau wanita karir saja. Karena waktu itu role-nya jadi 3 gitu loh, ibu iya, wanita karir iya, dan pelajar juga iya, jadi 3 tiba-tiba. Waktu itu yang dikorbankan adalah waktu tidur saya. Jadi akhirnya jadi korban adalah kesehatan kali ya. Jadi memang harus lebih banyak asupan nutrisi, vitamin, apa segala macam, karena urusan begadang itu udah hampir pasti. Kalau waktu itu sih pengalamanku gitu ya Mbak Mega. Tapi yang pasti kalau mau lebih enteng jalan ini adalah jangan pernah dipikirin. Jangan pernah ada waktu untuk galau, baper, nggak usah. Kita lempeng aja langsung kerjain. Yang depan kita anak, ngurusin anak. Depan kita suami, ngurusin suami. Depan kita kerjaan, urusin kerjaan. Depan kita paper, harus kelar besok, ya udah urusin. Jadi kita nggak sempet, ya Allah berat banget hidupku ya. Jangan pernah tuh, jangan pernah. Jadi jalanin aja, nggak tahu ya ternyata pas udah jalanin terus, ternyata kelar ya gitu loh, ternyata lulus gitu dan tanpa terasa. Kalau aku sih pengalamanku gitu. Kalau Mbak Mega gimana? Kalau aku sih Mbak, ya sama sih ya Mbak, kita sebagai perempuan dengan multi perannya ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pemimpin di sebuah organisasi kayak gitu ya. Dan menurut aku sih tergantung prioritasnya ya Mbak gitu. Prioritas kita waktu itu apa gitu. Jadi aku tuh belum jadi S2 Mbak. Jadi waktu itu Mbak? Jadi waktu gimana itu, ceritanya? Waktu itu aku ketemu sama Mbak Dian itu, aku sering nanya-nanya Mbak Dian, Mbak gimana di UI gitu-gitu kan ya. Ya itu sih sebetulnya juga bagian galau-galau juga, tapi ya itu seperti yang dibilang Mbak Dian, jangan kelamaan gitu kan. Nah habis itu aku tuh daftar ke Australia Mbak, dan kebetulan keterima. Nah tapi memang waktu itu ya itu tadi sih, memang akhirnya kembali ke prioritas Mbak, dan pastilah keadaan keluarga masing-masing orang tuh beda-beda ya Mbak ya. Kebetulan kan suami aku dokter ya Mbak, jadi memang dia itu sibuk banget gitu Mbak. Jadi aku akhirnya kembali ke prioritasku bahwa di masa kecil anak-anak itu aku harus prioritas ke anak-anak dulu gitu. Tapi tetap impian itu jangan sampai lupa gitu. Dan aku juga setuju Mbak, pendidikan tinggi untuk perempuan ini penting gitu kan. Kita harus kayak
aduh harus banget nih S2 gitu kan. Jadi akhirnya gimana menentukan prioritas ya, menurut aku tergantung waktunya juga. Kita sebagai perempuan harus tahu waktunya ngegas, waktunya ngerem gitu ya. Mungkin Mbak Dian juga ngerasain ya Mbak, ada saatnya memang setelah punya anak harus break dulu gitu ya dari kesibukan, dan akhirnya nanti bisa berkarya lagi gitu ya. Jadi ya gitu deh, suka dukanya ya Mbak ya, kadang prioritasnya banyak gitu. Betul. Aku juga merasakan kok memang harus tahu timingnya. Waktu itu aku lumayan dapet timing karena pas anak aku yang kedua udah lumayan sibuk sendiri main, dan anak kedua aku masih dalam perut. Jadi kan itu 1,5 tahun. Jadi 1 tahun 9 bulan itu anakku masih dalam perut, terus aku melahirkan, cuti seminggu, terus 6 bulan pertama anakku, aku udah kuliah lagi gitu. Jadi aku bawa ke kampus lah, aku gendong, aku susun di kampus, macam-macam deh waktu itu. Dan akhirnya yang dikorbankan itu tadi ya Mbak, kesehatan dan itu ya, jam tidur itu ya. Jadi perjuangannya nggak mudah gitu ya Mbak ya, gitu. Kalau siap untuk berkorban sejauh itu, ya jangan takut untuk ambil gitu ya Mbak ya. Nah, ini Mbak tadi tapi worth it banget sih teman-teman S2-nya. Aku merasakan setelah S2 itu aku pengetahuannya jadi benar-benar terbuka. Aku dalam bekerja langsung lebih mudeng, lebih ngerti. Waktu itu kan aku kebetulan ambilnya juga waktu itu keuangan ya. Jadi tadinya aku yang latar belakang filsafat, ngambil keuangan, terus berusaha tuh jadi lebih bisa bicara soal angka gitu loh. Jadi kenekatan yang sangat worth it gitu. Worth it ya. Mbak, ini tadi Mbak yang sebagai ibu yang merasa gagal gitu, gimana Mbak ini? Kalau kita sebagai perempuan tuh ngerasa gagal itu gimana Mbak? Bagaimana aku ngerasa jangan pernah disesali gitu loh. Kadang-kadang kita selalu suka kayak terlalu banyak mendiskreditkan diri sendiri gitu loh. Misalnya, aduh dulu kan aku bisa lebih bagus lagi, ngapain? Kenapa aku nggak melakukan ini? Kenapa aku nggak melakukan itu? Itu kan penyesalan. Aku rasa kayaknya kita nggak perlu terlalu banyak membuang-buang waktu untuk memikirkan yang udah lalu, karena nggak bisa kita ganti juga. Yang penting udah, oke, memang saya di sini, mungkin memang ada yang bisa dilakukan lebih baik, tapi yang pasti apa sih yang bisa saya lakukan sekarang untuk kedepannya? Mungkin lebih penting untuk kita sibuk merancang apa yang bisa kita rancang di masa depan. Nggak usah kita sesal-sesali apa yang dulu terjadi gitu loh. Jadi keep positif, there's never too late gitu loh. Eyang putriku di umur 60 tuh masih kuliah lagi, kuliah filsafat S1 loh. Eyang putriku pada saat bapakku kuliah sastra Cina, ibunya dia ikut kuliah di filsafat gitu loh, satu kampus. Kayak gitulah. Jadi banyak cara kok menuju Roma. Inspirasi banget ya Mbak ya, kayak gitu ya. Dan aku juga sebetulnya pengen kuliah lagi, juga pengen nunjukin ke anak-anakku loh Mbak, bahwa ini loh mama aja masih mau kuliah lagi, mau belajar lagi. Belajar itu nggak ada berhentinya gitu, kita untuk terus belajar. Betul. Itu juga salah satu motivasi aku. Setuju banget. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Ini ada yang nanya, gimana sih caranya supaya bisa menjadi wanita yang berkualitas dan tidak diremehkan dan tidak direndahkan oleh orang lain? Waduh, ini gimana Mbak Mega? Aku sih sering loh merasa diremehkan dan direndahkan orang lain. I mean, aku rasa masih bukan apa-apa Mbak. Kadang-kadang tetap di negara kita ini dengan budaya seperti ini, budaya patriarki seperti ini bukan barang baru gitu loh menurut aku ya. Walaupun aku udah jadi, alhamdulillah misalnya sudah establish secara karir, aku berkarir di film itu udah 20 tahun, tetap aja kalau ketemu dalam meeting-meeting besar, misalnya ketemu sama orang pemerintahan misalnya, atau misalnya ketemu sama masuk ke meeting di mana industrinya itu industri yang bukan bidangku, misalnya industri perbankan, industri perindustrian yang bukan bidangku, aku cuma dilihat sebagai sesuatu yang remeh aja, nggak usah terlalu didengerin, aku paling pajangan aja gitu loh. Sering banget, dan aku rasa nggak cuma aku sih yang merasa kayak gini, aku rasa banyak banget nasib perempuan di negeri ini merasakan hal yang sama. Jadi I know how it feels. Tenang aja, nggak cuma kamu kok. Jadi terus gimana cara Mbak Dian untuk gimana ya, untuk tidak meresahkan itu gitu, dianggap kalau aku menghadapi itu adalah oke lah, aku kesel. Cuma kalau aku terlalu banyak berkesel, akhirnya terlalu banyak energi untuk ngurusin kekesalanku. Jadi nggak perlu. Mendingan aku fokus aja sama apa yang bisa aku lakukan. Misalnya dalam sebuah meeting atau dalam sebuah kelompok kerja, aku bisa kontribusi apa sih. Jadi kayak gitu-gitu tuh langsung kita tampar dengan prestasi aja gitu loh. Kita tunjukkan bahwa kita tuh jangan diremehkan, karena sebenarnya sebagai pekerja kita bisa kontribusi yang baik gitu loh. Jadi kita tunjukin kita nggak cuma tampang doang, kita tunjukin kita nggak cuma
hiasan doang gitu loh, hiasan sangkar madu doang kayak di lagu-lagu itu. Karena kita tuh jauh lebih penting daripada hiasan sangkar madu itu. Kita tuh adalah manusia, punya kemampuan, punya banyak sekali kemampuan untuk berkontribusi untuk menjawab macam-macam masalah dalam dunia ini. Nggak cuma untuk masak doang tuh, enggak gitu loh. Kita tuh punya banyak peran, dan problemnya umat manusia itu kan banyak banget Mbak. Ada masalah kelaparan, masalah perekonomian, masalah kemiskinan, masalah perang, masalah segala macam. Itu PR umat manusia yang banyak sekali ya. Masa kita cuma mengharapkan saudara-saudara laki-laki kita doang yang memecahkan? Kita sebagai umat manusia juga, kaum perempuan ini juga perlu ikut membantu gitu loh, menjawab masalah-masalah itu dengan bekerja keras di bidang masing-masing gitu loh. Jadi kita tunjukkan dengan karya aja ya Mbak ya gitu. Iya, betul sekali. Mau mereka remehin apa enggak, nanti juga hasil kontribusi kita, prestasi kita akan menjawab sendiri kok prejudis mereka gitu. Ya mungkin aku nambahin sedikit aja sih Mbak. Jadi memang gimana caranya ya, gimana kita bisa terus belajar ya untuk bisa menjadi perempuan yang berkualitas. Dan kadang aku ngerasa ini loh Mbak, aku tuh gemes kalau ada yang ngomong kayak aku kan cuma ibu rumah tangga gitu, aku kan cuma di rumah gitu. Jadi kadang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri gitu loh. Ibu rumah tangga itu hebat loh, ibu rumah tangga itu keren gitu. Ibu rumah tangga itu bukan pengangguran kan Mbak, di rumah kerjaannya banyak. Iya kan, dari manajerial level tingkat dewa ya, itu. Jadi guru, jadi koki, jadi guru, koki, planner, semuanya, manajer. Itu kalau dihitung nilai ekonomi itu berapa coba ya? Ya kan? Gak ada valuasi yang akan sanggup menghitung value para kontribusi ibu-ibu rumah tangga seluruh umat manusia ini. Jadi gemes gitu loh ngelihat perempuan dianggap remeh tuh, gemes gitu loh. Lu lahir dari mana gitu loh. Kalau nggak ada perempuan ini lu juga nggak ada men gitu loh. Kesel gitu loh maksudnya. Tapi gimana ya? Ya, jadi mungkin kita mulai dari diri kita sendiri ya Mbak, untuk bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Dan kita juga butuh waktu untuk menyayangi diri kita sendiri ya Mbak ya. Kita juga menanyakan ke diri kita gitu, kamu sukanya apa, kamu pengennya apa gitu kan, kamu punya keinginan apa gitu. Karena kadang kita kalau udah punya anak lupa ya Mbak ya, yang ingat sih keinginannya anaknya, kesukaannya anaknya, sampai kita sebagai individu sukanya apa aja lupa, punya impian apa aja lupa gitu. Jadi selalu ada waktu ya untuk menyayangi diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Dan semoga insya Allah kalau kita sendiri positif image ya kepada diri kita sendiri, semoga juga orang juga akan bisa menghargai kita gitu. Jadi dimulai dari mindset juga sih teman-teman ya. Kitanya juga yang nggak pernah boleh membiarkan diri kita merasa rendah gitu ya. Maksudnya kita sendiri yang harus punya konsep diri yang matang dulu gitu loh. Lo mau direndahin orang juga nggak akan terganggu juga kalau punya konsep diri yang udah sepositif itu, dan self love dan self pride yang positif ya, yang baik. Sehingga kita tuh pede bukan sombong, tapi pede, I'm good kok, gila kontribusi gue buat hidup ini tuh banyak, lagi lo mau ngeremehin gue ya ampun gitu. Jadi lebih gitu aja kali ya Mbak ya. Oke Mbak, kita untuk saling support juga ya Mbak, sesama perempuan gitu ya. Betul. Ini jadi nyambung banget sama nomor 10 nih Mbak. Ada pertanyaan, gimana sih caranya biar nggak minder melihat perempuan seumuran yang sudah sukses sementara kita masih berjuang. Ini loh, budaya kita tuh entah kenapa perempuan tuh suka banget secara nggak sadar saling menjatuhkan atau saling membandingkan diri kita dengan perempuan lain. Kesannya tuh kesuksesan perempuan lain tuh mengancam diri kita gitu loh. Padahal nggak tahu ya, aku sih ngeliat kalau ada orang lain semuda kita udah sukses dan saya masih berjuang, menurut gue itu malah jadi inspirasi dan jadi kayak pecutan buat diri kita. Gila ya, dia aja bisa, berarti saya juga bisa dong. Gitu loh. Jadi laki-laki tuh nggak gitu loh. Laki-laki tuh melihat temannya ada yang sukses tuh dia merasa, oh berarti kita saling membantu, dan brotherhood code etnik mereka tuh jauh lebih erat dan jauh lebih solid karena mereka secara natural, secara nature sudah saling membantu. Kenapa perempuan nggak kayak gitu gitu? Ini kan pasti kan sebenarnya budaya gitu loh. Kita harus membangun budaya baru di mana keberhasilan perempuan lain adalah bukti bahwa kita juga bisa berhasil, sehingga kalau kita sampai berhasil juga seperti hampir pasti kita harus membantu perempuan lain untuk ikut berhasil seperti kita gitu. Jadi bagaimana keberhasilan kita tuh nggak cuma milik kita, tapi justru ini keberhasilanku tuh keberhasilanmu juga loh, friend gitu loh. Jadi ayo kita berhasil bersama-sama, di mana kita tuh bukan saling menjatuhkan orang lain, tapi justru ayo bareng-bareng yuk gitu loh. Karena perubahan ini emang harus bersama-sama, ya nggak sih Mbak?
Iya betul sih. Jadi kembali lagi mulai dari pola pikir kita kan, cara kita melihat sesuatu ya Mbak ya gitu. Dan memang sih kita kan punya perjalanan masing-masing ya Mbak. Ada yang memang sukses di awal cepat gitu. Tapi kita kalau kita selalu lebih baik setiap hari, pasti juga kita akan sampai ke sana gitu. Dan hidup ini kan bukan lomba lari jarak pendek gitu ya Mbak, yang paling cepat yang menang gitu. Dan kita justru butuh kayak maraton ya Mbak ya, endurance-nya gitu kan, gimana kita pace-nya juga gitu ya. Jadi sih gimana ya Mbak ya, biar nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu gitu ya Mbak ya. Aku setuju sih, kayaknya budaya kita tuh secara nggak sadar itu tuh masuk ke dalam alam bawah sadar, di mana perempuan tuh suka dibanding-bandingkan, kesannya yang ini lebih bagus daripada yang ini lebih cantik, yang ini lebih rajin, yang ini lebih alim, yang ini lebih nggak alim. Itu tuh kayak apa ya, prinsip perbandingan itu. Kenapa kita nggak pernah membandingkan laki-laki? Kayaknya kita nggak pernah kan melakukan itu. Kenapa itu hanya teraplikasi pada kita perempuan? Mungkin nggak sih kita harus ubah mindset itu dan jangan pernah pakai perspektif itu yang digunakan kepada kita. Itu mungkin perspektifnya laki-laki memandang kita. Kenapa kita memandang perempuan lain dengan perspektifnya laki-laki gitu loh? Kalau kita punya perspektif yang mandiri dari perspektif laki-laki, kita bisa melihat teman perempuan dan saudara-saudari kita yang lain tuh kayak teman berjuang bersama gitu. Sesuatu yang tidak mengancam saya dan tidak perlu saya jatohin gitu loh, karena emang kita semua bareng-bareng gitu loh. Itu sih sebenarnya sih Mbak. Jadi tantangannya sih lumayan banyak juga ya Mbak ya. Kayak aku juga ngerasa sih kalau perempuan sukses itu kayak ditanyain terus anaknya gimana gitu, kayak istilahnya tuh kayak perempuan sukses itu anaknya harus ada yang jelek gitu. Iya gitu kan. Tapi kalau laki-laki sukses nggak ditanyain kayak gitu kan Mbak. itu dia. Tapi nggak usah kecil hati kok. Ini kan kita kan ngomong kayak gini, kesannya ini terjadi karena kita adalah perempuan Indonesia, sebuah bangsa yang lumayan budayanya masih patriarki. Cuma enggak, kalau di Amerika juga baru beberapa tahun lalu kok perempuan itu diakui untuk boleh pemilu gitu loh, dan diakui bahwa minimum wage-nya itu harus sama dengan counterpart laki-laki. Jadi di belahan dunia manapun sebenarnya perempuan masih mencoba menggoyang cara pikir yang sudah terlalu mengkristal ini gitu loh. Kayaknya teman-teman kita perlu happy dan tetap positif, karena kayaknya bersama-sama bergandengan tangan kita bisa maju bersama-sama sebagai umat manusia yang adil. Dan itu jadi pentingnya pendidikan ya Mbak ya. Pentingnya pendidikan, termasuk kita sebagai seorang ibu yang akan mendidik anak-anak kita ke depan biar nggak seperti itu gitu ya Mbak ya. Betul. Yang pasti anak perempuan sama anak laki-laki kalau bisa jangan pernah dibanding-bandingkan atau dibeda-bedakan sih ya. Aku mau masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya ada yang nanya juga nih. Sebenarnya apa sih yang menghambat perempuan dalam meraih mimpinya? Ya. Apa Mbak, menurut Mbak? Aku terus terang kembali lagi ke pola pikir kita. Yang bisa menghambat itu ya, yang memberikan limitasi ya diri kita sendiri gitu kan. Jadi dan itu sih yang selalu aku tekankan ke adik-adik di Hozi Zora ya, untuk menembus batas gitu kan. Batas-batas yang kita ciptakan sendiri gitu. Karena memang aku sendiri secara pribadi jarang Mbak kepikiran hambatan perempuan gitu, karena orang tua aku sendiri sih ngajarin untuk kamu bisa gitu. Jadi jarang mikirin seperti itu. Nah akhirnya aku menyadari bahwa itu sendiri kembali ke diri kita. Kalau kita percaya bahwa kita bisa, ya pasti bisa gitu loh. Jadi aku setuju juga. Memang kayaknya banyak banget yang menghambat perempuan untuk dalam meraih mimpinya adalah karena dia nggak berani juga membangun mimpinya gitu loh. Kadang-kadang dia bahkan untuk membayangkan dia boleh bermimpi aja tuh sesuatu imajinasi yang agak kayak susah banget gitu loh diwujudkan. Aku rasa situ mindset, setuju kok sama Mbak. Aku tadi mau ngomongin apa ya, soal aku pernah mau share aja nih buat teman-teman. Aku pernah waktu itu dalam sebuah talk show melihat bahwa kita kan bersyukur banget ya sebagai bangsa yang perempuan tuh udah dibolehin kerja, udah dibolehin berprestasi, bahkan sampai ke tingkat level menteri perempuan kita tuh jago-jago dan keren-keren semua gitu kan ya. Nggak semua negara punya menteri perempuan yang banyak gitu ya. Tapi di saat yang sama masih banyak anak-anak, adik-adik di bawah umur yang masih dipaksa untuk menikah sama orang tuanya hanya untuk menjawab problem ekonomi gitu loh. Ini tuh masih ada gitu. Jadi walaupun kita sebenarnya sudah berdaya di satu sisi, tapi juga di satu sisi masih ada yang
terbentur sama tuntutan kultural atau ekonomi untuk kawin paksa gitu loh. Jadi aku juga merasa masih banyak juga kekerasan dalam rumah tangga, dan itu semua sebenarnya kalau aku lihat bisa dibantu, bisa dibikin lebih sedikit angkanya kalau perempuan itu lebih banyak yang berdaya, berpendidikan sehingga bisa mencari nafkah sendiri. Aku pengen bahas ini nih Mbak. Ternyata yang menarik adalah di saat perempuan itu punya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, posisi dia di dalam rumah tangga bersama suami itu jadi lebih imbang. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu berkurang malah. Karena kamu jangan galak-galak sama aku dong Mas, karena aku kan juga kontribusi bayar cicilan rumah misalnya gitu. Dan bener. Dan aku terus terang aku merasa bahwa women empowerment itu tumbuh dari keluarga nuklir. Jadi dari tingkat terkecil, yaitu dalam keluarga. Kalau kita bisa berdialektika sama suami kita sendiri, berdiplomasi dengan suami kita sendiri, bagaimana dia nyaman dengan kemandirian kita sebagai perempuan, tapi juga kita nggak ngancam dia, nggak bikin dia ngerasa nggak nyaman, nggak ngerasa sedih apa takut. Kita bisa tetap menghormati dia dengan porsinya dia. Dia perlu juga bisa menghormati kontribusi kita gitu. Di saat seperti itu dinamika perkawinan juga jadi lebih langgeng, lebih romantis, dan lebih saling menghormati. Itulah aku rasa women empowerment yang sejatinya itu juga terjadi dalam lingkup keluarga gitu. Bisa nggak sih kita bantu pasangan kita masing-masing untuk memberikan support yang kita butuhkan? Misalnya pas aku kuliah malam gitu loh, Mas gantian dong jagain anak, aku mau ngerjain PR nih misalnya gitu. Tapi kan gimana kita berdiplomasi itu adalah insting masing-masing perempuan ya gitu. Gimana Mbak Mega dalam hal ini? Iya sih Mbak, dan ya sebetulnya komunikasi dengan suami itu jadi sesuatu yang sangat penting gitu ya Mbak. Dan aku sendiri masih juga berjuang sih Mbak untuk itu gitu. Kadang-kadang tuh ngerasa kebetulan suamiku dokter Mbak, jadi aku tuh kayak kayak bener-bener mendahulukan dia, karena aku juga sadar bahwa dia itu punya tugas tidak hanya bekerja tapi dedikasinya untuk pasien masyarakat juga. Iya gitu. Tapi memang kebetulan kita juga, aku sama suami juga seumuran sih Mbak. Jadi dan dulu teman juga kan. Jadi mungkin lebih nyambung ngobrolnya. Lebih enak komunikasinya. Dan dia juga nggak masalah sih selama itu sesuatu yang aku suka gitu ya. Selama itu sesuatu yang membahagiakan aku, dia juga support gitu. Itu mungkin aku setuju sih Mbak. Ya. Komunikasi berarti intinya ya Mbak ya, berarti kemampuan kita berkomunikasi itu juga sangat berbanding lurus dengan tingkat pendidikan kita kan sebagai perempuan. Kalau kita nggak berpendidikan, kita mau ngomong apa aja nggak tahu cara ngomongnya, kayak kicep gitu loh. Gimana sih ngomonginnya gitu loh, kita nggak artikulatif. Sementara kalau kita artikulatif, bisa menerjemahkan buah pikiran kita dengan jelas, enak, diplomasi enak, komunikasi jadi enak, akhirnya juga insya Allah rumah tangga juga enak, happy, kita juga bisa mengejar mimpi, bisa tetap berkarir dan segala macam. Jadi berbanding lurus dengan kebahagiaan dalam keluarga ya Mbak ya? Iya, jadi berpendidikan tinggi itu justru berbanding lurus dengan kebahagiaan rumah tangga teman-teman. Kalau menurut pengalaman kami berdua, amin. Oke, kalau gitu apalagi Mbak Mega mau menambahkan apa lagi? Ini udah jam 5 Mbak, gimana? Udah ya, udah habis ya. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu ya teman-teman. Ini juga komennya udah nggak ada, apa karena itu ya? Oh iya. Belum dibacain ya? Oh udah nih. Ini banyak banget ya Mbak pertanyaan yang kita terima. Terima kasih banyak nih. Juga banyak yang pengen nanya ke Mbak Dian Sastro juga. Ada yang iya sih, tapi mungkin waktunya sudah habis ya. Mbak, tadi ada masukan bagus banget. Bikin dong Mbak beasiswa khusus buat ibu rumah tangga. Wow, ide baru tuh Mbak. Aku suka dengan ide itu. Terima kasih masukannya. Biasa loh. Wow. Ya. Mungkin buat ibu rumah tangga kita bikin online kali ya. Khusus online. Aduh, menarik banget. Oke. Oke, kalau gitu kita mau pamit dulu sama teman-teman yang udah nonton. Terima kasih sudah bergabung meramaikan diskusi kita sore hari ini. Aku terima kasih lagi Mbak Mega dan juga teman-teman di Hosizora atas kerjasama yang sangat menyenangkan selama ini, dan terima kasih udah menginspirasi aku. Terima kasih Mbak. Ini ditanyain loh Mbak, kapan ke Jogja gitu. Ini semuanya pada ribut tuh, kapan Mbak Dian ke Jogja lagi gitu. Ya, aku pingin banget ke Jogja, tunggu ya. Aku pingin banget. Ya udah teman-teman, terima kasih banget udah bersama kita. Thank you semuanya. Mohon pamit, ini akan aku save. Sama-sama. Terima kasih. Terus menginspirasi. Assalamualaikum.